Halo, saya Bintang, co-founder dan CEO dari Alner. Kali ini kita akan membahas pengenalan digital marketing dan mengapa hal ini sangat penting untuk bisnis, terutama yang bergerak dalam bidang pergerakan lingkungan. Apa itu digital marketing? Pertama, mari kita pahami definisinya. Secara sederhana, digital marketing adalah segala bentuk pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet. Bisnis memanfaatkan saluran digital seperti mesin pencari, media sosial, email, dan situs web untuk terhubung dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Digital marketing mencakup berbagai strategi dan taktik. Mari kita bedakan antara keduanya. Strategi adalah rencana jangka panjang yang menyeluruh, yang menetapkan tujuan pemasaran digital dan cara mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup pemahaman terhadap audiens, tujuan bisnis, dan bagaimana memposisikan merek di pasar. Misalnya, jika tujuan kita adalah meningkatkan kesadaran merek di kalangan milenial yang peduli lingkungan, strategi kita bisa mencakup membangun kehadiran yang kuat di media sosial dan menciptakan konten mendidik tentang isu-isu lingkungan. Sementara kalau taktik adalah tindakan atau langkah spesifik yang diambil untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam strategi. Taktik bersifat lebih operasional dan detail, berfokus pada implementasi strategi. Misalnya, kalau strategi kita adalah meningkatkan kesadaran brand, beberapa taktik yang bisa kita gunakan termasuk membuat postingan harian di Instagram, misalnya tentang tips ramah lingkungan, mengadakan kontes untuk mendorong user-generated content, dan menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya, mari kita lihat mengapa digital marketing sangat penting, terutama untuk bisnis kita. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, biaya yang efektif dan jangkauan yang luas. Digital marketing memungkinkan kita mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional seperti iklan cetak atau televisi atau bahkan radio. Hal ini sangat penting untuk bisnis yang mungkin memiliki anggaran pemasaran yang terbatas. Contohnya, dengan menggunakan media sosial, kita bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang hanya dengan satu postingan. Kedua, mengukur hasil dengan lebih akurat. Dalam digital marketing, hampir semua hal bisa diukur. Kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang melihat iklan kita, berapa banyak yang mengklik, dan berapa banyak yang akhirnya melakukan pembelian. Dengan data ini, kita bisa terus mengoptimalkan kampanye kita agar lebih efektif. Sebagai contoh, dengan alat seperti Google Analytics, kita bisa melihat dari mana asal lalu lintas website kita, halaman mana yang paling banyak dikunjungi, dan berapa lama pengunjung tinggal di situs kita. Ini memberikan wawasan yang sangat berharga untuk memahami perilaku pelanggan. Yang ketiga, membangun hubungan langsung dengan pelanggan. Digital marketing memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung dengan customer melalui berbagai platform. Ini memberi kita kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih personal dan mendalam dengan mereka. Jadi, dengan memahami dan memanfaatkan digital marketing, bisnis kita bisa mencapai audiens yang lebih luas, mengukur keberhasilan campaign dengan akurat, dan membangun hubungan yang kuat dengan customer. Ini adalah fondasi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang bisnis kita. Nah, sekarang kita akan membahas strategi digital marketing yang efektif untuk bisnis yang bergerak di bidang ramah lingkungan. Kita akan melihat bagaimana kita bisa merancang strategi yang menyeluruh dan terintegrasi untuk menggerakkan gerakan lingkungan melalui digital marketing. Pertama, setiap strategi marketing harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan audiens yang jelas. Tujuan kita mungkin adalah meningkatkan kesadaran bisnis kita atau merek kita, mengedukasi konsumen tentang praktik ramah lingkungan, atau meningkatkan penjualan produk isi ulang misalnya. Pemahaman yang mendalam tentang audiens adalah kunci untuk menyusun strategi yang efektif. Untuk bisnis yang saya bangun, bernama Alner, audiens kita mungkin adalah milenial yang peduli lingkungan, atau keluarga yang ingin mengurangi sampah, dan komunitas lokal yang mendukung inisiatif ramah lingkungan. Yang kedua, kita perlu membangun brand story yang kuat dan otentik. Brand story adalah narasi yang menjelaskan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan mengapa kita melakukan itu. Brand story kita harus mencerminkan nilai-nilai ramah lingkungan dan misi kita untuk mengurangi sampah plastik. Di dalam kasus bisnis saya yang bernama Alner. Contoh, di Alner, kita menceritakan perjalanan Alner dari ide awal hingga menjadi solusi nyata untuk masalah lingkungan. Misalnya, kita membuat video dokumenter pendek
yang menunjukkan bagaimana produk dalam kemasan yang bisa dikembalikan atau bisa diisi ulang mempunyai dampak baik terhadap lingkungan. Ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam misi kita. Yang selanjutnya, mengembangkan konten yang relevan dan menarik. Konten adalah inti dari strategi digital marketing kita. Konten yang kita buat harus relevan, menarik, dan memberikan nilai tambah bagi audiens kita. Untuk bisnis ramah lingkungan, kita bisa mengembangkan berbagai jenis konten seperti blog, artikel, video, dan infografis yang mengedukasi tentang praktik ramah lingkungan dan manfaat produk isi ulang misalnya. Kita bisa membuat blog yang mengulas berbagai cara untuk mengurangi penggunaan plastik di rumah, atau video tutorial tentang cara menggunakan produk refill dalam kasus bisnis saya, Alner. Konten ini tidak hanya mendidik, tetapi juga mendorong audiens untuk mengambil tindakannya. Yang selanjutnya, membangun komunitas dan keterlibatan pelanggan. Komunitas yang aktif dan terlibat adalah strategi penting yang lain. Komunitas membangun dukungan sosial dan mempromosikan interaksi yang bermakna. Kita bisa menggunakan platform media sosial untuk membangun komunitas yang mendukung misi ramah lingkungan kita. Mengadakan event online, diskusi, dan tantangan ramah lingkungan adalah beberapa cara untuk melibatkan audiens. Contohnya, kita bisa mengadakan misalnya tantangan Zero Waste Challenge di Instagram, di mana pengikut bisa berbagi foto dan cerita tentang bagaimana mereka mengurangi sampah plastik. Kita bisa memberikan hadiah atau pengakuan kepada peserta yang paling inspiratif. Terakhir, strategi yang baik harus mencakup pengukuran dan analisis hasil. Ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi efektivitas strategi kita dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kita bisa menggunakan alat analitik seperti Google Analytics untuk melacak kinerja situs web kita, media sosial, dan campaign email kita misalnya. Kita harus mengukur metrik seperti traffic website, tingkat konversi, engagement media sosial, dan tingkat retensi pelanggan. Dengan data ini, kita bisa melihat apa yang bekerja dan apa yang tidak. Kemudian menyesuaikan strategi kita untuk mencapai hasil yang lebih baik. Misalnya, jika kita melihat bahwa konten video kita mendapatkan lebih banyak engagement, kita bisa fokus untuk terus membuat lebih banyak video. Selanjutnya, kita harus menentukan channel-channel digital marketing apa yang ingin kita gunakan. Channel-channel digital marketing yang kita pilih harus selaras dan sesuai dengan strategi kita dan audiens yang kita targetkan. Beberapa channel-channel digital marketing yang sering digunakan contohnya konten marketing seperti blog, artikel, video. Kemudian ada media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Kemudian ada SEO atau Search Engine Optimization. Ini untuk mengoptimalkan situs web kita agar muncul teratas di mesin pencarian seperti Google. Kemudian ada email marketing, di mana kita bisa mengirimkan newsletter, update tentang bisnis kita kepada pelanggan. Selanjutnya saya akan membahas peran digital marketing dalam gerakan lingkungan. Kita akan melihat bagaimana digital marketing bisa digunakan untuk menggerakkan perubahan positif dalam isu-isu lingkungan. Digital marketing bukan hanya tentang menjual produk atau layanan, tapi juga bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menggerakkan gerakan lingkungan. Dalam konteks digital marketing modern, ada konsep yang sangat relevan yaitu pemasaran berbasis tujuan. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing 6.0, pemasaran berbasis tujuan adalah strategi yang menempatkan nilai dan tujuan sosial di pusat aktivitas marketing kita. Ini bukan hanya tentang profit, tapi juga tentang memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana digital marketing dapat dikaitkan dengan gerakan lingkungan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Kita bisa membuat konten yang mendidik dan informatif untuk mengedukasi audiens kita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, kita bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan. Misalnya, kita bisa mengadakan tantangan atau challenge online yang mendorong orang untuk mengadopsi kebiasaan ramah lingkungan. Contoh lainnya adalah mengorganisir event virtual seperti webinar atau live streaming yang membahas topik-topik lingkungan dan mengajak partisipasi audiens. Yang terakhir, mendorong perubahan perilaku melalui kampanye edukatif. Sebagai contoh, kita bisa menjalankan kampanye email marketing yang mengirimkan tips harian tentang cara mengurangi jejak karbon, atau misalnya mengurangi plastik sekali pakai,
Atau kita bisa membuat seri video di YouTube yang menunjukkan langkah-langkah praktis untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah. Berikutnya saya akan memberikan contoh kampanye terkait lingkungan yang dilakukan oleh bisnis dan tergolong sukses. Ecosia merupakan mesin pencari yang menanam pohon dari pendapatan iklan, menjalankan kampanye digital yang sangat sukses di media sosial. Mereka menggunakan konten video, infografis, dan update reguler tentang proyek penanaman pohon mereka di seluruh dunia. Kampanye ini berhasil mengumpulkan banyak pengguna dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya reforestasi. Jenis kampanye ini dikenal sebagai cause marketing, istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh American Express pada awal tahun 80-an ketika mereka menggabungkan tujuan sosial dengan strategi pemasaran untuk meningkatkan loyalitas dan penjualan. Hasil nyata yang didapat oleh Ecosia adalah termasuk lebih dari 100 juta pohon yang telah ditanam dan peningkatan pengguna aktif harian mereka. Perlu diingat bahwa channel yang efektif dapat berbeda-beda untuk setiap bisnis. Apa yang bekerja untuk satu bisnis mungkin tidak efektif untuk bisnis lain. Misalnya, Ecosia lebih mengandalkan media sosial dan video. Ini relevan karena setiap bisnis perlu mengevaluasi di mana audiens mereka paling aktif dan terlihat, kemudian menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan audiens itu. Yang keempat, saya ingin membahas tentang bagaimana membangun komunitas dengan digital marketing. Mengapa komunitas penting? Pertama, mari kita pahami beberapa alasannya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, menyediakan feedback atau umpan balik yang berharga. Kemudian mendorong advokasi brand dan mendukung tujuan sosial. Langkah-langkah untuk membangun komunitas yang bisa saya bagikan, yang pertama adalah pilih platform yang tepat. Pilih platform digital yang paling sesuai untuk membangun dan mengelola komunitas kita. Di Indonesia, beberapa platform yang relevan adalah Facebook atau Meta Groups, ideal untuk membangun komunitas dengan diskusi yang mendalam dan terstruktur. Yang kedua ada Instagram, cocok untuk berbagi konten visual dan cerita singkat. Fitur Stories dan IGTV memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan audiens secara langsung dan personal. Kemudian ada WhatsApp Groups, baik untuk komunikasi yang lebih personal dan langsung dengan anggota komunitas. Dan yang terakhir ada Telegram, alternatif lain untuk WhatsApp yang menawarkan fitur tambahan seperti chatbot dan channel untuk berinteraksi dengan audiens yang lebih dinamis. Konten adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan anggota komunitas. Kita harus menciptakan konten yang menginspirasi, mendidik, dan relevan dengan minat audiens kita. Misalnya cerita pelanggan. Bagikan cerita dari pelanggan yang telah menggunakan produk kita dan merasakan manfaatnya. Kemudian konten edukatif. Kita bisa membuat konten tentang edukasi, isu-isu lingkungan, dan solusi yang kita tawarkan. Bisa berupa artikel blog, video tutorial, atau infografis. Kemudian ada user generated content. Kita bisa mengajak anggota komunitas kita untuk berbagi konten mereka sendiri seperti foto atau cerita di Instagram. Dan yang terakhir, event dan challenge. Kita bisa mengadakan event online seperti webinar, live streaming, atau challenge ramah lingkungan yang melibatkan anggota komunitas secara aktif. Yang selanjutnya, kunci keberhasilan dalam membangun komunitas adalah interaksi yang aktif dan konsisten dengan anggota komunitas. Kita harus hadir secara personal dan responsif. Tanggapi komentar dan pertanyaan yang datang dari audiens. Kita bisa mengadakan sesi tanya jawab dan memberikan pengakuan atau penghargaan kepada anggota komunitas yang paling aktif. Saya akan memberikan contoh bagaimana bisnis yang saya bangun, Alner, membangun komunitas melalui WhatsApp Group. Tujuan grup ini dibuat untuk mendukung pelanggan setia Alner dan berbagi pengalaman, tips, dan diskusi tentang pengurangan sampah dari produk kebutuhan harian melalui produk-produk yang dikemas dalam kemasan guna ulang dan isi ulang. Strategi yang kami gunakan adalah yang pertama, konten edukatif. Tim Alner secara rutin membagikan tips dan informasi tentang cara-cara praktis mengurangi sampah kemasan di rumah. Kemudian ada interaksi aktif. Tim kita selalu aktif merespons pertanyaan dan komentar dari anggota, menciptakan suasana diskusi yang hidup dan suportif. Kemudian yang terakhir ada event offline dan online. Kita mengadakan webinar, gathering, dan live chat dengan ahli lingkungan untuk memberikan informasi lebih mendalam dan melibatkan anggota dalam komunitas. Hasilnya, komunitas ini telah membantu Alner untuk mendapatkan feedback yang berharga, meningkatkan jumlah anggota baru lebih dari 15% setiap bulannya, dan memperluas jangkauan melalui advokasi anggota komunitas. Nah, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan
keberhasilan komunitas kita di WhatsApp Group. Kita bisa menggunakan beberapa metrik dan pendekatan. Yang pertama, ukur aktivitas dan partisipasi dari anggota komunitas. Kemudian, analisis feedback secara kualitatif dan analisis kepuasan anggota atau customer. Yang terakhir, kita bisa memantau tingkat retensi anggota komunitas. Berapa banyak yang tetap aktif dan berapa banyak yang meninggalkan grup. Tingkat retensi yang tinggi menunjukkan komunitas yang kuat dan terlibat. Mengukur keberhasilan campaign digital marketing kita bisa dilakukan dan ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukannya. Yang pertama, kita ingin memahami efektivitas kampanye kita. Dengan mengukur hasil kampanye, kita bisa memahami seberapa efektif strategi kita dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengoptimalkan strategi. Data yang kita kumpulkan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area yang perlu diimprove dan mengoptimalkan strategi kita untuk hasil yang lebih baik. Yang ketiga, kita bisa mengalokasikan sumber daya baru. Mengukur hal yang tepat membantu kita mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, baik itu waktu, tenaga, maupun anggaran. Yang selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan campaign digital marketing kita harus menetapkan KPI atau Key Performance Indicators yang jelas dan relevan tentunya. KPI adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa KPI yang bisa saya suggest untuk teman-teman bisa ukur. Yang pertama, website traffic. Ini untuk mengukur jumlah pengunjung yang datang ke situs web kita. Yang kedua adalah conversion rate. Persentase pengunjung yang melakukan tindakan yang diinginkan, seperti misalnya melakukan pembelian, melakukan donasi, sign up, ataupun hal lainnya. Yang ketiga, engagement rate. Ini untuk mengukur seberapa banyak audiens berinteraksi dengan konten kita di media sosial, seperti likes, shares, dan komentar. Yang terakhir, ini adalah email open rate. Ini untuk mengukur seberapa banyak email yang dibuka dan seberapa banyak yang mengklik tautan di dalam email. Ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur efektivitas campaign digital marketing kita. Yang pertama, Google Analytics. Yang kedua, Hootsuite atau Buffer. Alat ini membantu mengelola dan menganalisis kinerja kampanye media sosial. Kita bisa melihat metrik seperti engagement rate dan reach. Yang ketiga, ada Mailchimp atau HubSpot. Alat ini sangat berguna untuk mengelola dan menganalisis kampanye email marketing kita. Dengan mengukur dan menganalisis hasil campaign kita secara teratur, kita bisa memastikan bahwa kita selalu berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan atau strategi digital marketing kita dan terus mengoptimalkan strategi kita. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari materi ini, yaitu kesimpulan. Mari kita simpulkan poin-poin utama yang telah kita bahas mengenai digital marketing untuk bisnis yang berkaitan dengan gerakan lingkungan. Yang pertama, digital marketing adalah alat yang sangat efektif untuk bisnis, khususnya yang bergerak dalam bidang lingkungan. Pertama, kita telah melihat bahwa digital marketing adalah alat yang sangat efektif bagi bisnis. Dengan menggunakan berbagai saluran digital, kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas, mengedukasi mereka tentang isu-isu lingkungan yang kita percaya, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, membangun komunitas yang peduli lingkungan melalui konten yang edukatif dan inspiratif adalah poin yang sangat penting. Dengan menciptakan konten yang memberikan nilai tambah dan menginspirasi tindakan positif, kita bisa menarik dan mempertahankan anggota komunitas yang tetap aktif dan terlibat. Komunitas yang kuat tidak hanya mendukung brand kita, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap tujuan lingkungan dan sosial kita. Yang terakhir, jangan lupa kita harus terus mengukur dan menyesuaikan strategi digital marketing kita berdasarkan data dan umpan balik yang kita terima dari pelanggan. Menggunakan alat analitik untuk melacak kinerja campaign kita akan membantu kita memahami apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan mengumpulkan dan menganalisis feedback dari audiens, kita bisa terus mengoptimalkan strategi kita untuk mencapai hasil yang lebih baik. Terakhir, untuk merangkum, digital marketing memberikan kita alat yang kuat untuk mencapai tujuan bisnis dan misi dan visi terkait lingkungan. Dengan membangun komunitas yang peduli lingkungan, melalui konten yang mendidik dan menginspirasi, serta terus mengukur dan menyesuaikan strategi kita berdasarkan data dan feedback, kita bisa memastikan bahwa upaya kita selalu efektif dan relevan. Sekian, terima kasih.